Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Pihak Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan LP terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Laporan tersebut, pemirsa, berasal dari sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Ya, Polda Metro Jaya juga tengah melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa orang saksi. Tak hanya itu, PMJ juga telah melakukan uji klarifikasi data di SMAN 6 Solo dan UGM terkait dengan laporan ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi LP terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh laporan tersebut kini telah digabung dalam satu penanganan karena dianggap berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang sama. Polda Metro menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari berbagai wilayah di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Para terlapor, apabila ada yang dilaporkan, orang-orang yang disebutkan oleh pelapor di LP, juga dilakukan klarifikasi, diuji lagi faktanya, apakah ada match atau ketidaksesuaian, diuji lagi barang buktinya, dan lain sebagainya. Nanti baru setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi ini masih tahap pendalaman di awal tadi, klarifikasi ya. Perkembangan terbaru, PMJ telah melakukan klarifikasi dan pengumpulan data dari pihak SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada UGM. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan dan uji fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan sebelum dilakukan gelar perkara. Kasus yang menimbulkan Pak Jokowi terkait ijazah beliau. Yang pertama, kami menyampaikan beberapa dokumen, yakni dokumen buku induk, berupa buku induk yang sudah lama sekali, bahkan sampulnya pun sudah dimakan serangga, dan itu orisinil sekali. Yang kedua berupa presensi dari kelas 1 sampai kelas 3. Beliau Pak Jokowi ketika di kelas 1 adalah kelas 1, kemudian kelas 2 IPA 2 dan kelas 3 IPA 2. Kemudian juga ada salinan fotokopi ijazah dari Pak Jokowi. Sementara itu, sejumlah pakar dan pengamat menyebut polisi bisa melakukan penanganan perkara dari sejumlah laporan dengan objek yang sama agar lebih efisien. Ya, saya kira polisi sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penyelesaian ini karena suatu delik umum tadi, makanya laporan itu adalah objeknya sama, cuman subjeknya berbeda-beda pelapornya. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam suatu konteks hukum sebagai objek yang sama, subjeknya berbeda, bisa dilakukan suatu pemeriksaan yang sama, yaitu Bareskrim. Karena apapun yang terjadi, bahwa semua laporan terkait ijazah dilakukan oleh polisi, bukan penegak hukum yang lain. Sehingga dalam rangka asas efisiensi, asas cepat, maka Bareskrim mengambil alih dalam suatu proses dalam objek sama, itu sangat tepat. Sehingga nanti tinggal memilah apa yang sama dari laporan-laporan yang ada, apa yang berbeda. Apa yang terjadi di Bareskrim itu tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu belum pro justisia. Karena belum pro justisia, maka apa yang didapat tidak bisa dijadikan alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Ya. Jadi Polda Metro harus mengulang lagi. Dan kebetulan Polda Metro sekarang juga sedang melakukan penyelidikan, belum jadi penyidikan. Apakah ini akan bisa segera tuntas menjadi penyidikan? Tidak. Cukup lama saya kira ini untuk menjadi penyidikan. Karena apa? Ijazah yang didapat sekarang itu, alat pembandingnya juga masih alat pembanding biasa, ditemukan dari teman-temannya dan sebagainya. Jadi masih cukup panjang lah ya untuk ini menjadi penyidikan di Polda Metro. Sebelumnya, laporan tentang ijazah palsu juga sempat bergulir di Bareskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA tentang dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Namun, penyelidikan di Bareskrim dihentikan setelah penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut.